Capek banget hari ini gue. Kemana? Kamu klien terus dari jam 3 sore. Kalau abang kan rambut ya, potong rambut ya. Enggak, aku kan ini yang dia justru ke belakang. Hmm, Jangan kali sama kakak. Hmm, Udah lama kita nggak video callan. ya mulai ya. Aku nggak dikangani. Oh. Sudah yuk, mulai. Ya kita mulai ya. Kenapa dia berubah? Kenapa dia apa namanya? Tidak seromantis dulu ya? Ada apa dia di Jakarta? Ya langsung aja kita mulai di sini. Kartu pertama ada kartu karma ya. Ini karma atau peraturan atau keadilan atau semestinya. Ini karma, keadilan, peraturan atau sewajarnya ya. Ini kelihatan kamu sama dia itu hubungan tuh selalu putus kembali, kayak selalu terulang-ulang terus. Kejadian seperti ini selalu terulang-ulang terus ya. Ada aja ketidakcocokan dari hati kamu yang kamu tuntut dari dia. Kamu harap dia seperti dulu lagi. Inilah sebuah tuntutan atau hal yang harus kamu terima atau kamu lakukan ya. Oke. Nomor 2, kematian. Nah, di sini kelihatan kartunya ya, ini peraturan yang istilahnya memang peraturan ini memang kamu harus terima ya, seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan dia nggak ada kabar atau apa, memang itu bagian dari peraturan itu sendiri, dimana memang ini risiko LDR ini memang sangat berisiko. Nomor 3, istrinya. Nah, kalau misalkan di sini kelihatan dia nggak ada kabar, ini kelihatan ada kartu pengaruh kartu istri, ya. Ini kalau sama sekali dia tidak kabarin kamu, berarti ini hambatannya, ya. Queen of Wands. Oke, lanjut lagi, ada kartu penyebabnya, ada kartu dia di sini kelihatan lagi berusaha mencari uang atau mencari nafkah di sini. Dan kalau misalkan dia nggak ada duit, ini malah istrinya yang bantuin dia, ya. Jadi selama ini kalau nggak ada uang atau nggak ada penghasilan, dia dibantu juga oleh istrinya sebenarnya. Nah, di sini juga kelihatan dia juga mempunyai masalah untuk mau menafkahin kamu atau memberikan kamu uang di sini. Dia kayaknya kelihatan di sini tidak seperti dulu ya. Ini kayaknya keuangan dia juga ini untuk kamu juga kayaknya sudah mulai berkurang ya. Emang iya. Oke. Nah, kemudian ini telah berlalu, masih berpengaruh. Ini kalian berdua lagi diam-diaman ini ya. Ini lagi bertolak ke belakang. Apa yang kamu sama dia, ada yang kamu curigai. Ini kalian selama ini tuh kayak kabar-kabaran, saling mengabarkan, tapi kabarnya itu ada satu yang tidak suka, ada yang satu nggak nyaman. Belakangan ini dari Selvi mulai ulang tahun itu kemarin, dari kemarin Selvi ulang tahun sampai sekarang kami itu ada aja ributnya, masalah Ya, berantem gitu. ya ini ada kartu bertolak ke belakang ya. Kami sering ribut kak belakangan ini. Iya, itu namanya bertolak ke belakang. Jadi ada yang kamu tidak suka, ada yang dia tidak suka dari kamu, itu artinya bertolak ke belakang. Jadi nggak cocok. Secara LDR ini kan cuma kabar-kabaran aja. Jadi sama-sama menanti kabar, sama-sama mengabar-ngabarkan. Jadi tapi hubungan kamu tuh lagi diam-diaman, lagi nggak cocok. Jadi kondisi seperti ini memang membuat kamu sama dia itu makin hari makin nggak suka, nggak cocok ya. Oke. Oke, berikutnya kita lihat saat sekarang. Oke,
Saat sekarang kita lihat di sini ada kartu fokus ya, atau kartu strength ya, dimana di sini kelihatan hubungan kamu sebenarnya masih kuat, tapi kelihatan walaupun hubungan kamu tuh masih berjalan, tapi dia tuh kayak lagi mengutamakan fokus untuk mencari uang ya. Jadi fokus untuk kerja keras, strength ini kartu Leo, kerja keras untuk mencari uang. Dia tuh mengutamakan uang atau penghasilan di sini. Nah, yang pertama kartu Libra, yang kedua Death kartu Scorpio, ini kartu Leo. Oke, kita buka lagi di sini waktu dekat. Kartu Cancer, di sini hubungan kamu sama dia bertengkar terus setiap hari, bertengkar. Ini kartu Cancer artinya adalah pertengkaran, perselisihan, perdebatan. Di sini kelihatan tidak seimbangnya antara hubungan sama kamu dan dia fokus mencari uang itu sangat bertabrakan ya. Jadi dia fokus cari uang, fokus hilangkan stres, kamu nuduh dia yang bukan-bukan. Jadi itu dia membuat dia itu sama kamu itu emosi. Itu namanya dibilangkan bertolak belakang. Apa yang dia lakukan, kamu nggak sesuai dengan apa yang kamu tuduh. Itu namanya bertolak belakang. Muncullah pertengkaran seperti ini. Ini artinya perdebatan, perselisihan, pertengkaran. Oke. Kemudian berikutnya ada kartu kartu Virgo yaitu The Hermit atau hati-hati waspada ya. Di sini kelihatan tolong kamu sama dia jangan terlalu banyak mengatur dia juga atau menuntut dia. Di sini kelihatan kamu tolong hati-hati sama tindakan kamu yang kamu lakukan kepada dia. Ini ada kartu Virgo, strength, hati-hati waspada, sama pertengkaran yang telah kalian lakukan. Kalau kalian selalu bertengkar ini lama-lama dianya jadi malas sama kamu ini. Jadi udah nggak mau lagi, udah nggak cocok, udah bertolak belakang. Kemudian kartunya ada kartu berubah hati yang mengakibatkan berubah hati. Jadi kalau kamu akan selalu mengulang pertengkaran, mengulang kesalahan yang sama, ini lama-lama dia sama kamu itu bisa berubah hati, bisa udah malas membalas WA-mu, udah malas komunikasi dengan kamu, karena di sini ada kartu berubah hati di mana disuruh untuk hati-hati untuk melakukan sebuah tindakan yang berulang-ulang, mencurigai atau mungkin berbicara hal yang tidak. Oke, ini akibatnya dia berubah hati sama kamu. Oke. Hasil akhirnya adalah kartu teman ya. Di sini kelihatan dia selama ini tuh lagi fokus sama teman-temannya. Ya, dia tuh lagi jalan sama teman dia. Di sini kelihatan dia untuk menghilangkan stres dia. Dia tuh mau cari temannya itu untuk bisa mendapatkan peluang kerja baru di sini. Jadi temannya itu dia berteman sama orang pun bukan sembarangan. Jadi dia berteman itu untuk satu bisa menghibur hati dia, yang kedua untuk bisa mendapatkan peluang kerja yang baru. Oke. Jadi selama ini tuh dia cuekin kamu, dia lebih kepada teman ya, seperti yang aku bilang tadi. Sagittarius sama Aquarius itu adalah zodiak yang mengutamakan teman-temannya ya, oke, dibanding cinta sih sambil berjalan, tapi dia kalau disuruh pilih dia lebih ke fokus kepada teman-temannya. Oke, kita mulai lagi di sini. Dia mencintai pergaulan ya, karena Sagittarius sama Aquarius itu pergaulan itu adalah segala-galanya dibanding percintaan yang terlalu serius. Oke, kita ambil lagi di sini ya. Nanti sampai di ini yuk, kartu yang 12. Ini kelihatan memulai awal yang baru. Di sini kelihatan dia sempat di sini baikan sama istrinya lagi, memulai awal yang baru, tapi di sini kelihatan dia sama istrinya bertengkar lagi. Jadi tuh kamu sama istrinya itu kalau saya perhatikan sama aja ya posisinya sekarang ya. Istri dicuekin, kamu juga dicuekin. Jadi tuh dia itu memang ini orang karakternya seperti ini. Dia lebih mengutamakan jalan mencari hiburan sama teman dibanding terperangkap dalam perasaan yang mendalam. Bagi mereka itu tersiksa kalau mereka monoton, terperangkap di sebuah hubungan yang terlalu serius. Mereka tuh kayak terlalu tekanan batin, kayak nggak bebas ya. Samalah anak panah kan, Sagittarius dia tuh anak panah kan, dia seperti mengejar memanah tanpa sasaran, memanah dengan sasaran, sama kayak Aquarius.
air yang mengalir. Jadi kedua zodiak itu nggak bisa kamu, mereka itu akan berlaku semau maunya mereka. Oke. Oke, di sini kelihatan jadi kendalanya seperti ini ya. Kita ambil lagi berikutnya, ada kartu. Di sini ada kartu apa lagi? Ada kartu kemalangan. Nah, di sini dia meninggalkan kamu, dalam arti hal dia cuekin kamu ya. Di sini kalau kamu terlalu memakai perasaan dalam hubungan ini, yang ada kamu tuh merasa malang, merasa sedih. Jadi kamu tuh nggak bisa menuntut menuntut dia seperti apa yang kamu mau. Nggak bisa kayak gitu, karena ini orang ini emang orangnya seperti ini ya. Kalau dia lagi malang, dia bukan malah ketemu cintanya, bukan ketemu pacaran, tapi dia kalau lagi malang hatinya dia malah ketemu sama teman, bukan sama pasangannya malah. Ini sakit hati, di mana di sini hubungan kamu sama dia itu sama-sama sakit hati atau bertolak belakang. Apa yang kamu pikirkan lain di hati dia, apa yang dia jalani lain juga. Jadi di sini kamu jangan, dia tuh sekarang sakit hati sama kamu, kamu sama dia sakit hati, begitupun juga kamu sama dia sama kamu sakit hati. Jadi hubungannya itu kayaknya sih memang apa sudah mulai bertolak belakang, tidak sesuai dengan apa yang dijalani. Oke, kita ambil lagi berikutnya. Ini kartunya lagi, ini kartunya lagi. Kita ambil lagi, ini kartunya lagi. Oke, langsung kita ambil lagi. Di sini kartunya merantau. Di sini kartu orang yang merantau. Ini dia memang lagi di sana di Jakarta itu, dia lagi sakit hati, dia lagi berusaha mencari uang, dia lagi mencoba hal-hal yang baru. Itu dia perantauan dia ini membuat dia itu sangat banyak pikiran dalam keuangan. Dia mengutamakan keuangan dia yang di sini kelihatan belum ada perkembangan secara signifikan ya. Keuangan dia itu ada perkembangan sedikit tapi eh, tidak bertahan lama seperti itu ya. Kita ambil lagi di sini kartunya, ini The Emperor, kartu Aries. Di sini kelihatan dia kalau bertengkar sama kamu, kalau dia bertengkar sama orang, dia tuh nggak mau diganggu, dia akan selalu bersikap egois sesuai dengan sifat dia sendiri. Jadi kalau dia tuh lagi semau maunya dia, kamu nggak bisa atur dia di sini. Dia malah akan bertindak semau hatinya dia, di mana saat itu dia bisa mendapatkan ketenangan batin. Jadi kalau dia pengen tenang, kamu gangguin, curigain, itu akan bertengkar seperti kartu Cancer, The Scarlet Seret. Nah ini Aries, ini Cancer. Jadi di sini ini artinya egois, memenang sendiri, atau orang yang angkuh, atau orang yang merasa dia bisa segala-galanya. Jadi di sini dia akan melakukan sebuah tindakan, dia tuh malas pusing, malas bodoh, urusan dia lah, nggak usah diangkat lah, itu nama orang seperti itu ya. Oke, kita ambil lagi di sini. Berikutnya ada kartu berpikir ya. Di sini kelihatan kartunya, ada kartu dia ingin menenangkan pikiran. Jadi dia dengan caranya dia seperti ini, Aquarius ini, dia tuh dengan cara seperti bertemu sama temannya itu, ingin jalan, ingin sendiri, itu adalah cara dia pribadi untuk bisa menenangkan pikiran. Contoh dia main game, itu semua maunya dia. Berarti cara itu dia membuat dia tenang pikiran, bukan terperangkap dalam hubungan terlalu serius cinta. Itu malah tambah pusing dia, malah pusing. Jadi itu orang itu beda-beda untuk cara menyelesaikan masalah pribadi mereka. Ada orang yang menghilangkan stres dengan cara minum-minum, party-party, baca buku, dengerin musik, main game, jalan sama teman. Nah, mungkin cara dia menghilangkan stres dia adalah berteman sama main game. Itu cara dia untuk bisa menenangkan pikiran perasaan dia. Kita ambil lagi di sini. Prediksi mengatakan istrinya. Di sini juga kelihatan dia sama istrinya juga di sini berubah hati. Jadi kayak bukan cuma kamu yang mengalami hal ini ya, tapi dia juga, istrinya juga mengalami hal seperti ini. Seperti itu. Jadi kamu sama itu sama aja. Kamu mengalami hal yang memang melihat sifat dia tidak seperti biasanya seperti ini. Ini artinya istrinya juga ngerasain berubah hati. Ya, dia berubah. Jadi di sini
tolong kamu jangan bersikap seperti istrinya, ya dimana dia akan membuat dia ngerasa kamu tuh sama kayak istri gue dan ngerasa sama aja gitu jadinya, ya. Kita ambil lagi di sini kesulitan. Di sini dia merasa kesulitan menjalani hubungan sama rumah tangganya dan merasa kesulitan menjalani hubungan sama kamu. Di sini dia larinya kepada teman, seorang teman. Ya, dia lari kepada teman. Nah, di sini yang stres, yang kalut, dia pengen mencari hiburan sendiri. Oke, kita ambil lagi di sini kartunya berikutnya. Ada kartu apa lagi di sini? Nanti kamu sampai di sini. Oke, di sini ada kartu spiritual. Di sini dia berusaha untuk menenangkan batin dia, ya. Dia di sini malah ada pikiran tergerak untuk pengen berdoa, pengen meluruskan diri dia seperti itu. Tapi di sini dia masih belum bisa berbuat baik, atau dia masih belum bisa sopan baik sama kamu, menghargai kamu, karena keuangannya dia ini yang masih mengecil atau masih belum ada. Jadi ini orang ini tergantung isi dompet, ya. Ada orang yang semangat tergantung apa yang dia miliki, tapi ini orang gak akan semangat selagi kalau dia itu belum ada pekerjaan atau belum ada penghasilan. Dia tidak akan pernah semangat, ya. Kita ambil lagi di sini ada kartu gagal panen. Dia ngerasa gagal segala-galanya, ya. Gagal sama istri, gagal sama kamu. Dia tuh pengennya menghilangkan stres. Dia tuh pengennya tuh mencari hiburan sendiri. Jadi ini orang ini kenapa selama ini dia nggak sama kamu tuh berubah? Jawabannya dia pengen menghibur diri dia sendiri dengan cara dia sendiri tanpa memperdulikan siapapun, ya. Ini kartunya lagi ada kartu cinta. Di sini sebenarnya kalau kamu tuh mau sabar menunggu dia tuh sama kamu tuh masih mau rutin komunikasi, masih mau untuk ngobrol. Tapi kalau kamu membuat dia kesal, membuat kamu curiga yang aneh-aneh, dia malah jadi menyamakan kamu seperti pasangan dia. Oke? Nah, kita ambil lagi di sini berikutnya satu kartu terakhir habis. Kartu kamu jangan selalu menyerang pertengkaran, ya. Jangan selalu menyerang pertengkaran, keributan. Di sini kalau kamu mau menimbulkan keributan, jangan heran dia akan bersikap diam seperti ini, ya. Jadi kalau kamu selalu mencurigai dia yang bukan-bukan, mencurigai, membuat was-was dia yang bukan-bukan, dia akan kekeh, akan bertahan seperti ini. Egoisannya dia semakin meningkat dan dia akan diam sama kamu. Nah, jadi masalahnya adalah kamu terlalu menyerang mengabari dengan hal-hal yang mengakibatkan sebuah perselisihan atau pertengkaran. Sebenarnya nih orang ini aku lihat dia tuh mencari kesibukan atau hiburan secara, walaupun dia main game, ketemu teman, itu adalah cara dia untuk bisa menghibur hatinya yang lagi banyak pikiran atau stres. Nah, seperti itu, ya. Di sini kamu tidak ada kartu perselingkuhan, yang ada kartu perempuan lain sedikit pun tiada perempuan lain, yang muncul malah istrinya saja. Oke, ini sudah jelas, ya. Jadi di sini memang sama sekali tidak ada, dia itu lagi ingin menghibur dirinya sendiri dan menambah teman untuk menambah relasi atau peluang-peluang baru di pekerjaan. Jadi kamu tolong di sini dianjurkan jangan memasukkan kecurigaan atau hal-hal yang membuat pertengkaran dalam hubungan ini. Seperti itu. Sudah jelas? Kak, lihat jelas. Kak, menurut kakak ini kan dia nggak ngechat Selfie. Menurut kakak besok dia chat Selfie nggak ya? Dia akan kabari kamu dalam 2 hari ini, sampai dari tanggal 9-10. Ya. Udah jelas, ya.